Informasi pertama, dua terduga pelaku penistaan agama dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Viral hafalan Al-Quran berhadiah miras, pemirsa, ternyata akhirnya berbuntut panjang, di mana ada dua terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya. Keduanya dikawal pihak kepolisian dan tertunduk ketika melihat adanya awak media yang menyorot mereka. Nah, ini juga yang sempat memberikan statement permintaan maaf sepertinya di media sosial Threads. Ya, saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Polisi masih mendalami adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama ini. Loh, kakak, kenapa kok pakai sayembaranya pakai uniform? Kenapa nggak yang lain? Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung perintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara ke ranah hukum. Ya, tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara memicu reaksi keras dari pemerintah Provinsi Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik pemerintah Provinsi DKI. Guna memberikan efek jera, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses ambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak manapun yang berani memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian kota Jakarta. Teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini. Tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Sebelumnya, buntut dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ratusan warga menggeruduk rumah MC acara itu. Kapolres Metro Bekasi Kota meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasusnya ke pihak polisi. Ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah yang diduga dihuni oleh MC festival musik yang terlibat dalam challenge hafalan Ad-Duha di Rawalumbu, Kota Bekasi pada Selasa malam. Masa yang emosi bahkan masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Namun MC tersebut tidak ditemukan. Pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota sempat mendatangi lokasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Aryana, pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan terakhir. Juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sementara dugaan penistaan agama masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Barreskrim Polri. Sebelumnya, video dugaan penistaan agama terjadi dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Salah satu stand produk minuman keras diduga menantang pengunjung menghafal surat Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman beralkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi bertambah deretan tenaga kesehatan yang sempat merundung pasien BPJS Yurizal diberhentikan dari tempat kerjanya. Nike Adelia Marliana, seorang tenaga kesehatan RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung,
diberhentikan pemirsa karena komentar nir empatinya di media sosial. Ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Yurizal dan juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas komentar saya di tweet. Inilah permintaan maaf atau klarifikasi yang disampaikan Nika Adelia Marliana, seorang tenaga kesehatan RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Permintaan maaf disampaikan usai ucapan nir empatinya di media sosial terhadap pasien BPJS yang meninggal Yurizal menuai kecaman beberapa waktu lalu. Namun, ucapan permintaan maaf saja ternyata tidak cukup. Bupati Bandung Dadang Supriyatna telah meminta manajemen rumah sakit mengambil langkah untuk memecat Nike. Ucapannya tersebut dianggap tak beretika, melanggar aturan, serta mencoreng dunia kesehatan dan institusi rumah sakit. Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari rumah sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku untuk semuanya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut. Sebelumnya, seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan mendapat rundungan di media sosial dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini lantaran Yurizal mengunggah curhatan di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan. Dan tak lama kemudian Yurizal diketahui meninggal pada 31 Juli lalu. Mendapat kecaman dari masyarakat, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Masyarakat pun berharap sanksi tegas terus diberlakukan bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Dokter forensik yang melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo Karumga X Jampitsus Febri Adriansyah tidak menemukan luka akibat benda tajam atau luka akibat benda tumpul. Meski begitu, tim forensik meminta publik menunggu hasil pasti ekshumasi dari hasil laboratorium yang memerlukan waktu hingga 2 minggu. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, telah rampung. Fakta baru diungkapkan oleh Ketua Tim Dokter Forensik, di mana hasil pemeriksaan luar dan dalam tidak ditemukan adanya luka benda tajam atau tumpul. Dan untuk mengetahui penyebab mulut Sutrimo mengeluarkan busa sebelum dinyatakan meninggal dunia, tim forensik juga melakukan swab terhadap jenazah Sutrimo. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Namun pada waktu kami ekshum tadi sudah tidak ada di ini kan, tetapi kami mencoba melakukan tadi pemeriksaan laboratorium, mengambil dengan cara mensuap ya. Apakah di situ masih ada sisa-sisa dari yang terkandung dari ini, kita tunggu dari hasil laboratorium tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya menerangkan ekshumasi dilakukan melalui 3 tahapan dan melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta ahli laboratorium forensik, toksikologi, DNA, serta histopatologi anatomi. Pelibatan berbagai institusi dan disiplin keahlian dilakukan untuk menjaga objektivitas, integritas pemeriksaan, dan akuntabilitas ilmiah, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan. Rangkaian ekshumasi berlangsung selama 3,5 jam di pemakaman Bantar Agung Desa Lahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Sampel jenazah yang diambil akan dianalisa di laboratorium selama kurang lebih 2 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya sudah terlambat. Meski demikian, langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Berikut cuplikan dialognya. Kalau kita nilai terlambat, ya ini terlambat ya. Tapi tidak ada kata
terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok 11 Agustus. ekshumasinya tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Pak Sutrimo ini, mudah-mudahan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengungkapkan kesedihan mendalam sejak tahu kematian orang dekatnya Sutrimo. Febri kini menunggu hasil penyelidikan polisi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Melalui kuasa hukumnya disampaikan bahwa Sutrimo memang mengalami sakit yang sudah cukup lama. Kami dari tim kuasa hukum mendapatkan pesan dari Pak FA dan keluarga bahwa Pak FA dan keluarga sangat sedih dan berduka cita sejak mengetahui kematian almarhum Sutrimo. Pihak keluarga kami tentu saja berharap kita semua menunggu dan menyimak informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi yang kami dengar informasinya di media itu dilakukan hari ini. Kami juga menyimak apa yang disampaikan oleh pihak dokter dari Polri bahwa dari kajian ekshumasi ini nanti baru bisa ditentukan atau disimpulkan penyebab kematian apakah natural atau anatural. Jadi sebagai warga negara yang baik dan juga dalam konteks negara hukum tentu kita hormati proses hukum yang berjalan di Polda tersebut. Sekali lagi kami sampaikan Pak FA dan keluarga menyampaikan duka cita terkait dengan kejadian ini, dan yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum itu mengalami sakit yang sudah cukup lama, sejak bertahun-tahun yang lalu, dan tentu saja pihak keluarga sedih mendengar kabar kematian almarhum Sutrimo tersebut. Terima kasih. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang pembacaan dakwaan jilid 2 terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa pada hari ini. Namun terdakwa Dr. Tifa tidak hadir dalam persidangan sehingga sidang kembali ditunda 2 minggu ke depan. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal... Pada sidang sebelumnya majelis hakim telah mengabulkan eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Perkara Dr. Tifa kembali diperiksa oleh majelis hakim yang sebelumnya menangani perkara yang sama, yakni Endarwati sebagai ketua majelis dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Matilda Kristina Katarina. Sidang dimulai tepat pukul 9.03 waktu Indonesia Barat dan hanya berlangsung selama 7 menit dikarenakan pihak terdakwa Dr. Tifa belum hadir pada saat sidang pembacaan dakwaan hari ini. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara tudingan ijazah palsu miliknya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta Dr. Tifa untuk ikut pokok perkara agar kasus ijazah dirinya segera tuntas. Ya, Joko Widodo mempertanyakan alasan Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi menyebut jika Dr. Tifa yakin ijazahnya palsu, maka sebaiknya segera dibuktikan di persidangan pokok perkara. Jokowi juga lagi-lagi menegaskan siap hadir di persidangan dengan membawa seluruh dokumen akademik miliknya termasuk ijazah. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti.
tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai. Masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir, kalau hadir, kan sudah saya sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga akan menghadiri upacara 17 Agustus di Istana Negara Jakarta. Itu disampaikannya di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Jadi Jokowi mengaku sudah menerima undangan dan akan hadir ikut upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta 17 Agustus nanti. Meskipun demikian, Jokowi enggan menjelaskan pakaian yang ia kenakan dalam upacara kemerdekaan nanti. Selain ikut upacara kemerdekaan, Jokowi juga akan menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD yang digelar pada 14 Agustus 2026. Pak, dalam Anda begini. Amin, Pak. Presiden Prabowo Subianto Kamis sore hari tadi meluncurkan motor listrik nasional atau disingkat Molinas. Presiden berencana mempermudah kepemilikan motor listrik guna melepas ketergantungan bahan bakar minyak impor. Presiden Prabowo mengunjungi pabrik pembuatan motor listrik nasional Molinas di kawasan Cikarang, Jawa Barat, sekaligus meluncurkan produksi nasional motor listrik. Ya, seperti yang kita saksikan ya, Presiden didampingi jajaran kementerian dan Danantara melihat ekosistem motor listrik nasional. Sejumlah motor listrik produksi dalam negeri sudah dijual ke pasaran Indonesia. Semuanya turut dipamerkan dan Presiden Prabowo berjanji akan memberikan kemudahan kepemilikan motor listrik nasional dengan kredit yang paling ringan dan tanpa uang muka. Pemirsa, dalam acara peluncuran motor listrik nasional Molinas di Cikarang, Presiden Prabowo juga membahas mengenai kondisi perekonomian bangsa. Dan ada yang menarik, pemirsa. Presiden mengatakan yang luar biasa dari rakyat kita adalah meski kondisi paling miskin tapi masih bisa tersenyum. Ya, Presiden Prabowo mengatakan peluncuran motor listrik nasional di Cikarang ini menjadi tonggak atas inisiatif pengusaha swasta memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Dirinya berharap rakyat segera sejahtera dan menyoroti rakyat Indonesia ini luar biasa. Meskipun miskin masih bisa tersenyum. Motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu style, rumahnya hanya gede, makanya saya tidak mengerti, masih bisa tersenyum. Jadi hari ini adalah menurut saya hari yang sangat penting karena ini merupakan suatu tonggak atas inisiatif masing-masing para pengusaha swasta yang mulai proyek ini. Mungkin Indika ya, kelompok Indika ya. Kelompok Indika, kelompok yang sudah lama bekerja. Waktu saya masih muda, saya sudah dengar Indika. Waktu itu saya masih muda, sekarang agak muda. Jadi ada muda, ada agak muda, ada rodo muda. Dan ada mimpi untuk muda. Saudara-saudara, Indika sudah bekerja. Dia bergerak di, kalau seingat saya mulainya bergerak di bidang tambang. Tapi saya tidak tahu inisiatif siapa. Kok punya niat membuat motor listrik sekian tahun yang lalu ya. Jadi hari ini tadi production line itu bukan urusan
2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ya kan? Waktu saya dikasih lihat motor-motor mereka beberapa bulan yang lalu, saya bilang saya ingin lihat kau punya pabrik, benar nggak pabrikmu? Iya kan? Saya tanya siapa itu waktu itu yang datang ke Hambalang siapa? Anak buahmu ya? Pemirsa, harga Pertamax masih mahal, banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Kondisi itu membuat hampir di SPBU Jakarta selalu dipadati antrian, termasuk di jalur antrian sepeda motor. Seperti inilah kalau di Jakarta, pemirsa, antrian panjang sepeda motor ya untuk mengisi BBM Pertalite. Bagaimana di daerah Anda? Apakah hal yang sama juga terjadi atau berbeda? Kalau ini adalah antrian panjang di Jakarta, pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kramat Raya Senen. Banyaknya pengguna Pertalite yang akan mengisi Pertalite membuat antrian mengular panjang hingga keluar SPBU. Kondisi ini terjadi sejak harga Pertamax naik. Akibatnya banyak pengguna Pertamax beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter. Bukan di satu SPBU saja, antrian BBM Pertalite juga sering terjadi di beberapa lokasi atau beberapa titik SPBU di Jakarta. Pengguna BBM Pertalite siap-siap ya, karena penjualan BBM subsidi itu akan kembali diperketat akhir tahun ini. Rencananya masyarakat desil 9 dan desil 10 alias kategori ekonomi atas ini tidak boleh lagi membeli Pertalite. Penjualan BBM subsidi Pertalite bakal lebih diperketat pada akhir tahun ini. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenke Selasa lalu. Purbaya menjelaskan pembatasan penjualan Pertalite bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nantinya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Namun untuk sepeda motor dipastikan tetap boleh mengisi BBM Pertalite. Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartal 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Bahlil menyebut selama ini masih banyak kelompok masyarakat ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi, termasuk kategori desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Akibatnya negara harus menganggarkan subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kebijakan pembatasan berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.